Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Syah Putra Lubis, pengelola usaha Pondok Pesantren Darul Mahabbah. Pondok Pesantren Darul Mahabbah beralamat di Jalan Alternatif Singkil Rimo, Desa Takal Pasir, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pondok Pesantren Darul Mahabbah didirikan pada tahun 2009, berada di tengah-tengah pemukiman Transdas yang terdiri dari 3 desa relokasi korban gempa dan gelombang pasang 24 Maret 2005, yaitu Desa Takal Pasir, Desa Siti Ambia, dan Desa Tuluk Ambon, di mana ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Pondok Pesantren Darul Mahabbah berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pondok Pesantren Darul Mahabbah ini memiliki usaha yang mendukung kemandirian ekonomi pondok pesantren, yaitu ternak sapi dan juga kebun sawit. Saat ini, usaha yang sedang dijalankan di Pondok Pesantren Darul Mahabbah adalah dengan memelihara sapi-sapi milik masyarakat. Masyarakat menitipkan sapinya di pondok ini untuk dipelihara, baik untuk penggemukan maupun pembiakan. Atas jasa memelihara sapi-sapi tersebut, maka masyarakat yang menitipkan sapi-sapinya akan membayar biaya pemeliharaan kepada pengelola usaha ternak pesantren Darul Mahabbah. Usaha ternak sapi dijalankan oleh pengelola usaha pesantren Darul Mahabbah masih dikelola secara tradisional, di mana sapi-sapi yang dipelihara masih dilepas liarkan di kawasan kebun sawit pada siang hari dan dimasukkan ke dalam kandang pada sore hari. Sapi-sapi yang dipelihara umumnya adalah sapi-sapi lokal yang pertumbuhannya sangat lambat. Rencananya, usaha peternakan sapi ini akan dikembangkan dengan mendatangkan sapi impor jenis Brahman langsung dari Lampung, di mana jenis sapi ini adalah termasuk jenis sapi yang sangat cepat pertumbuhannya dan pemeliharaannya tidak susah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi sangatlah tinggi, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil. Namun, peternak lokal belum bisa memenuhinya secara baik, sehingga hal tersebut justru membuat harga daging sapi melambung tinggi. Bahkan, harga daging sapi di Indonesia termasuk yang paling mahal se-ASEAN, yang bisa mencapai harga Rp120.000 untuk 1 kilogram. Melihat kenyataan ini membuktikan bahwa usaha budidaya ternak sapi potong sangatlah menjanjikan. Ditambah lagi bahwa permintaan daging sapi itu sendiri tergolong tidak pernah terhenti, seperti untuk kegiatan pesta, kenduri, dan khususnya pada saat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Pesantren Darul Mahabbah memiliki sumber daya yang sangat mendukung usaha ternak sapi ini, antara lain adanya tenaga terampil yang sudah memiliki sertifikat pelatihan usaha ternak dan tersedianya lahan kebun kelapa sawit sebagai tempat penggembalaan dan juga sumber pangan untuk ternak sapi. Selama ini, untuk menutupi kebutuhan daging sapi di Aceh Singkil, seringkali terpaksa harus dipenuhi dengan mendatangkan sapi hidup dari luar Aceh Singkil, bahkan sampai dari Provinsi Sumatera Utara. Komposisi yang digunakan dalam pembuatan pakan ternak sapi antara lain pelepas sawit 60%, rumput lapang 37%, dan dedak 3%. Kedua bahan yaitu pelepas sawit 60% dan rumput lapang 37% dimasukkan ke dalam mesin pencacah untuk menghasilkan pakan ternak yang lebih halus dan mudah dikonsumsi langsung oleh sapi. Setelah dicacah, ditambahkan dedak 3%, kemudian dicampur sampai merata. Bibit-bibit sapi hasil budidaya ini nantinya akan dikembangbiakan lagi minimal sampai 2 kali menghasilkan anakan. Baru kemudian, dari hasil penggemukan anak-anakan, sebagian akan dijual ke rumah potong atau langsung ke masyarakat dan sebagiannya lagi akan dikembangbiakan lagi. Dalam usaha peternakan sapi ini, nantinya akan mendapatkan pendampingan dan penyuluhan dari penyuluh peternakan dari dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten Aceh Singkil. Sapi-sapi jenis Brahman yang didatangkan nantinya dipelihara untuk dikembangbiakkan sampai minimal 2 kali menghasilkan anakan. Hal ini mengingat sapi-sapi jenis Brahman ini
masih sangat sulit untuk mendapatkannya di peternak lokal. Dengan adanya pembiakan ini, maka pada tahun berikutnya akan ada bibit-bibit sapi jenis Brahman yang akan dihasilkan oleh usaha peternakan pesantren Darul Mahabbah ini. Pangsa pasar penjualan sapi potong ini cukup besar sehingga pemasaran masih bisa dilakukan secara mulut ke mulut. Ke depan, apabila hasil peternakan ini sudah melimpah, maka pemasarannya akan diperluas sampai ke daerah luar Kabupaten Aceh Singkil melalui kerjasama dengan pedagang daging kaki lima di pasar-pasar tradisional. Dari estimasi yang kami buat, dalam 1 tahun pertama, usaha ternak sapi ini akan menghasilkan pendapatan bersih berkisar antara 30 sampai 40 juta per tahun. Demikianlah pengajuan bantuan inkubasi bisnis pondok pesantren tahun anggaran 2023 ini kami sampaikan. Semoga mendapatkan persetujuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.